apa kabar? Hari ini saya akan membahas alur cerita film Hercules. Hercules, film animasi Amerika Serikat tahun 1997 yang diproduksi oleh Walt Disney Feature Animation. Film ini disutradarai oleh Ron Clement dan John Musker. Hercules juga ada gamenya di PS1. Hercules adalah putra dari Zeus yang berubah menjadi setengah dewa dan setengah manusia karena kejahatan Hades, si penguasa neraka yang berencana untuk menyingkirkan Zeus. Zeus mengatakan kepadanya bahwa untuk kembali ke Gunung Olympus, Hercules harus menjadi pahlawan sejati. Hercules pun harus membuktikan dirinya untuk menjadi pahlawan sejati agar ia bisa kembali ke tempat para dewa. Kita akan langsung ke alur ceritanya. Dahulu kala di daratan yang jauh pada zaman Yunani kuno, dari semua pahlawan yang terbesar dan terkuat adalah Hercules yang perkasa. Para dewi pun mulai menceritakan kisah dari pahlawan ini yang bernama Hercules. Zaman dahulu para titan, monster, dan raksasa suka mengamuk. Dunia adalah tempat yang jahat, terjadi kekacauan dalam pemerintahan dan bencana alam di mana-mana. Lalu Zeus pun hadir, melemparkan tongkat petir dan berhasil mengunci para monster di dalam penjara. Dan itulah legendanya. Zeus berhasil membuat dunia menjadi aman dan film Hercules pun dimulai. Di Gunung Olympus, gunung para dewa, para dewa sedang berkumpul. Mama Hercules sedang menggendong Hercules. Zeus sangat senang karena Hercules sangat kuat seperti ayahnya. Bayi Hercules mengambil tongkat petir dari ayahnya dan dia makan benda itu. Tapi rasanya tidak enak, lalu dia melemparkan tongkat petir itu yang hampir membuat kekacauan di sana. Para dewa memberikan banyak hadiah untuk Hercules. Zeus dan istrinya memberikan seekor Pegasus kecil kepada bayi Hercules. Bayi Hercules sangat sayang kepada Pegasus. Lalu datanglah Hades, dewa neraka. Tapi tampak para dewa dan dewi tidak menyukai kehadirannya. Dan si Hades pun memberikan tulang tengkorak kepada bayi Hercules. Tapi malah jari Hades yang dimakan. Zeus pun mengajak Hades untuk ikut dalam perayaan. Tapi Hades menolak karena dia merasa dia punya banyak pekerjaan. Lalu Zeus pun bercanda bilang, harusnya kau santai aja, jangan bekerja sampai mati. Zeus menganggap itu lucu, lalu dia pun ketawa diikuti para dewi dan dewa lainnya. Hades pun kesal. Hades adalah bos di neraka. Dunia kematian itu kejam dan kasar, dan seperti itulah karakter Hades. Dia kejam. Lalu Hades memanggil anak buahnya yang bernama Pain, rasa sakit, dan Panik, rasa panik. Pain dan Panik melaporkan siap bertugas. Hades memberitahu ke mereka untuk memberitahu jika Fate, takdir, sudah datang. Tapi ternyata mereka sudah datang. Hades begitu marah saat mengetahui hal itu. Di neraka, para Fates sudah siap mencabut nyawa manusia dengan memotong benang. Lalu terdengar suara teriakan, dan si roh pun masuk ke dalam terowongan. Para Fates kesal karena Hades terlambat. Para Fates mempunyai kemampuan untuk melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan bola matanya. Hades pun bertanya kepada para Fates, apa bayi Hercules akan mengacaukan rencananya? Salah satu Fates bilang tidak boleh kasih tahu tentang masa depan, tapi Hades berhasil meyakinkan mereka. Kata Fates, kalau 18 tahun kemudian, planet-planet akan sejajar dalam orbit. Terlihat sangat indah, lalu segel penjara para monster akan lemah sehingga mudah dilepaskan. Zeus akan kalah dan Hades akan memerintah. Hades terlihat sangat bahagia. Lalu para Fates bilang, kalau Hercules melawan, kau akan kalah. Lalu para Fates pun menghilang. Dan Hades pun ngamuk. Lalu Hades bertanya ke Pain dan Panik gimana cara membunuh dewa. Lalu mereka bilang gak bisa karena dewa itu abadi. Hades bilang, karena itu kita harus buat mereka menjadi manusia yang tidak abadi sambil memegang ramuan.
Di Olympus, malam pun tiba. Bayi Hercules sedang tidur. Lalu tiba-tiba ada suara benda jatuh. Zeus dan istrinya cepat-cepat ke tempat bayi Hercules, dan dia mendapati Hercules telah hilang. Zeus pun marah besar sehingga mengakibatkan petir di sana. Pain dan Panik berhasil membuat terbang bayi Hercules. Mereka berhasil jatuh ke bumi. Bayi Hercules menangis. Si Pain memberikan formula itu ke bayi Hercules. Aura Hercules pun mulai berubah saat dia minum ramuan itu. Pain bilang kalau bayi Hercules harus minum ramuan itu sampai tetesan terakhir. Ketika lagi minum, tiba-tiba terdengar suara manusia. Botol itu jatuh ke tanah dan terlihat masih tersisa satu tetes ramuan. Suami istri itu menganggap Hercules adalah karunia dari para dewa. Karena mereka sudah berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan anak tapi masih belum dapat. Mungkin sekarang para dewa telah menjawab doa mereka. Si suami pun melihat kalung bayi Hercules yang bertuliskan nama Hercules. Pain dan Panik berubah menjadi ular dan mau menyerang pasangan itu, tapi Hercules mencekik mereka dan melempar mereka. Karena Hercules tidak minum tetesan terakhir membuat dia masih memiliki kekuatan dewanya. Pain dan Panik pun takut kalau Hades tahu apa yang terjadi. Lalu Pain bilang kalau tahu. Dan Panik pun gak jadi panik. Di Gunung Olympus, Zeus menyuruh para dewa untuk mencari Hercules. Lalu mereka berhasil menemukan Hercules. Tapi sudah terlambat. Hercules muda sudah berubah menjadi setengah manusia. They'd have to watch their precious baby. Change is godlike strength. So thank you from afar. Semua orang takut dengan Hercules. Hercules pun sedih. Tiba-tiba ada lemparan frisbee. Hercules pun berhasil menangkapnya dan membuat seluruh pilar terjatuh. Mereka pun marah dengan Hercules. Ayahnya pun bilang kalau Hercules itu baik, dia tidak bermaksud apa-apa, cuman dia kadang belum bisa mengendalikan kekuatannya. I will find my way of a far off place where a great. Habis galau dia pulang ke rumah. Ayah ibunya mengatakan sesuatu kepada Hercules kalau mereka menemukan Hercules dan memberikan dia kalung. Hercules yang melihat itu lalu memutuskan untuk mencari asal-usulnya ke kuil Zeus, dan dia berpamitan dengan orang tuanya. Akhirnya dia sampai ke kuil Zeus. Hercules melihat simbol kalungnya mirip dengan simbol yang terdapat di patung Zeus. Dia pun berdoa, dan tiba-tiba patung Zeus itu bergerak. Patung Zeus itu pun berkata, "Anakku Hercules, inikah salam halo darimu kepada ayahmu?" Hercules pun kaget dan mengatakan jika dia anak Zeus, tentu saja dia adalah dewa sekarang. Hercules pun bertanya mengapa Zeus meninggalkannya di bumi. Zeus pun mengatakan, "Tentu saja kami mencintaimu, dan membuatmu menjadi setengah manusia. Hanya dewa aja yang boleh tinggal di Gunung Olympus." Hercules bertanya apa Zeus bisa melakukan sesuatu. Zeus bilang, "Aku nggak bisa, tapi kamu bisa." Zeus pun bilang agar Hercules harus membuktikan dirinya menjadi pahlawan sejati di bumi supaya status dewanya kembali. Hercules pun bertanya gimana caranya jadi pahlawan sejati. Zeus pun bilang harus mencari seseorang yang bernama Pil, pelatih pahlawan. Zeus pun memanggil Pegasusnya Hercules, lalu Hercules pergi mencari Pil.
fun. Hercules pun menyatakan maksudnya ingin dilatih oleh Phil untuk menjadi pahlawan sejati. Tapi Phil menolak karena dia bilang sudah pensiun. Lalu Hercules bilang kalau dia nggak jadi pahlawan, dia nggak bisa bertemu dengan Zeus ayahnya. Si Phil pun ketawa, lalu dia pun kesambar petir. Dia berhasil dalam latihannya dan sudah siap melawan monster. Gets my goat. My dreams is high note. Before that blasted underworld, I'm down to one last shot in my land. Mereka pun berencana ke kota Thebes. Tapi di tengah jalan mereka mendengar suara cewek berteriak. Ternyata di sana ada seorang cewek dan Centaurus. Si Centaurus dan Hercules pun baku hantam. Ma'am, I'm afraid you may be too close to the situation to realize. How was that, Phil? Hercules menawarkan tumpangan, tapi Pegasus tidak suka dengan Meg. Akhirnya Meg berlalu pergi. Hercules dan timnya telah tiba di kota Thebes, sebuah kota yang berbahaya dan gila karena kacau balau. Thank you for the info. Yes, we'll ponder that for a while. Just stare at the sun. Look where you're going, numbskull! Whoa, whoa, whoa! You wanna buy a sundial? Turmoil. Trust me, kid. You're gonna be just what the doctor ordered. Di sana orang-orang lagi bergosip tentang bencana alam. Hercules pun ke sana dan memperkenalkan diri sebagai seorang pahlawan, tapi diketawain. Phil pun marah ke mereka, tapi mereka mengejek Phil. Mereka pun bilang butuh pahlawan profesional, bukan newbie. Tiba-tiba Meg datang dan mencari Hercules dan mengatakan bahwa ada 2 anak kecil yang terperangkap di batu. Mereka pun pergi ke sana dengan Pegasus. Hercules pun pergi menyelamatkan anak kecil yang terperangkap. Get us out before we get caught, IXII! Easy, fellas. You'll be. Ternyata 2 anak kecil itu adalah Pen dan Panik, dan ada Hades di sana yang lagi makan cacing, dan ada Meg juga. Tiba-tiba monster keluar dari gua. Hercules pun mencoba melawan. Watch it, kid. Keep moving. Come on, come on. Lead with your left. Lead with your That's it. Dance around. Dance around. Watch the teeth. Dan dia mau menyerang para penduduk yang lagi nonton. Tiba-tiba leher monster itu ditebas pedang oleh Hercules. Mereka pun menyerang Hercules. Hercules menggunakan Pegasus menghindari monster itu. Tapi ketika makin dipotong, kepala monster semakin bertambah banyak. Hercules jatuh ke leher monster dan dia jatuh ke cakar monster. Hercules pun memukul gunung yang membuat gunung itu longsor dan menimpa monster. Favorite part of the game. Mereka pun mengira Hercules meninggal dan Hades sangat bahagia. Orang-orang pun bersorak-sorai, terutama Phil yang sangat senang. Hades pun sangat marah. Meg senang melihat Hercules berhasil. Hercules menjadi orang terkenal dan populer. And royalties, our hurt had cash to burn. And they slapped his face. The hunter, and who'd have thunk with a no one? Now he's a hunter. It's on every base, on every boss. Here it's speed. Setiap monster yang dikirim Hades, Hercules berhasil mengalahkannya. Nice shooting, Rex.
Hades pun mengirim Meg untuk menggoda Hercules. Ternyata Meg menjual jiwanya ke Hades untuk menyelamatkan jiwa kekasihnya. Tapi kekasihnya meninggalkannya demi wanita lain. Hades menjanjikan hadiah kebebasan pada Meg, temui papanya di kuil, dan mengatakan kalau dia sudah berhasil mengalahkan banyak monster dan merasa sudah siap menjadi dewa. Zeus pun bilang menjadi terkenal tidak sama dengan jadi seorang pahlawan sejati. Ayahnya pun bilang untuk lihat ke dalam hati dan menghilang. I'm the most famous. Father, wait! Hercules pun mengatakan saat dia bersama Meg dia tidak kesepian. Lalu tiba-tiba Pil dan Pegasus datang. I would never, ever hurt you. Break it up! Break it up! Party's over! I've been looking all over this. I'm sorry. He'll get over it. Keep your goo-goo eyes on the... Hades pun datang menemui Meg dan bertanya apa kelemahan Hercules. Kau cari saja gadis lain. Si Pil pun bangun dari pingsan dan mendengar percakapan antara Hades dan Meg. Pil pun cepat-cepat pergi dari situ. Garis planet hampir bersatu. Di sana Hercules lagi training dengan penuh semangat. Dan si Pegasus digoda oleh Pegasus betina yang ternyata itu Pain dan Panik. Gotcha! Very nice! Pil bilang kalau Meg itu adalah penipu, tapi Hercules tidak percaya dan mendorong Pil. Pil pun pergi dari sana dengan sedih. Tiba-tiba Hades datang dan dia menunjukkan Meg terikat. Hades pun bilang ke Hercules untuk menyerahkan kekuatannya selama 24 jam. Dan Meg bisa bebas. Dan mereka pun bersepakat, Hercules menjadi lemah. Hades pun bilang kalau Meg itu adalah anak buahnya. Hades pergi ke penjara para monster dan melepaskan mereka untuk menghancurkan Zeus. Mereka bergerak ke gunung Olympus. Si mata satu disuruh pergi ke kota. Guys. Melt Zeus! Si peri melihat para monster dan memberitahu Zeus. Zeus pun menyuruh untuk membunyikan alarm dan menyerang para monster. Tapi monster itu sangat kuat. The battle! Mata satu pun pergi ke kota mencari Hercules. Meg pun melarang Hercules untuk bertarung. Mata satu dengan mudah melukai Hercules. Lalu Meg mendengar suara Pegasus yang terikat dan melepaskan. Gotta find Phil. He's the only one who can talk some sense into. Meg menyuruh Pegasus untuk membawa dia ke Pil. Gerbang dewa berhasil dirusak monster. Wow! Meg pun bilang kalau Pil tak menemui Hercules maka dia akan mati. Phil, Hercules needs your help. What does he need me for? Die. Zeus pun berhasil ditangkap. Hades tampak sangat happy. Di scan lain, mata satu sedang mempermainkan Hercules. Pil pun datang menyemangati Hercules. Hercules berhasil melukai mata satu dengan api dan mengalahkannya. Tapi tiba-tiba pilar mau jatuh mengenai Hercules dan Meg menyelamatkannya. Meg pun tertimpa. Tiba-tiba kekuatan Hercules kembali karena kesepakatan Hades hancur, yaitu Meg terluka. Di Gunung Olympus, para dewa berhasil ditangkap. Hercules datang melepaskan ikatan para dewa. I can't hear you! Oh, that. The odds. Follow the fingers! Whoa! No! Thank you, my boy. Guys, get...
Hades pun bilang, ada hiburan tambahan tentang temanmu yang sekarat. Meg pun sedang sekarat dan nyawanya mau dipotong oleh para Vet dan berhasil. Meg! Meg meninggal. Di neraka, Hades mengamuk. So close. We tripped at the... Hercules pun ke neraka. Di sungai kematian, dia melihat jiwa dari Meg. Ketika Hercules mau menyentuhnya, tangan Hercules berubah menjadi tua. Hercules terjun ke sana. Hades bilang, Hercules tak akan bisa sampai ke Meg karena dia akan menjadi tua. Hercules pun berenang. Para Vet bersiap mencabut nyawa Hercules, tapi ketika dipotong, benang itu berubah menjadi berkilauan. Mereka pun kaget. Hercules berhasil mendapati Meg dan tubuhnya bercahaya. Hades pun kaget karena Hercules seorang dewa. Hercules melempar Hades ke sungai arwah dan ditangkap para arwah. Hercules membawa nyawa Meg ke badannya. Meg pun hidup kembali, lalu ada awan yang membawa mereka ke gunung Olympus. Dewa-dewa pun bersorak-sorai. Hercules menemui orang tuanya. Oh, yeah! Flowers for everybody! Proud of you. Mother. You were willing to give your life to rescue this young woman. Come home. Hercules bilang, ini impianku, tapi hidup tanpa Meg, biar hidup abadi akan terasa hampa. Hercules pun memutuskan untuk tinggal di bumi bersama Meg. Get it, ladies! Hercules pulang ke bumi menemui orang tuanya. Dan impian Phil pun terwujud melihat bintang Hercules di langit. Mereka pun hidup bahagia di bumi dan film pun selesai. Hercules telah mendapat apa yang dia mau, yaitu menjadi dewa. Tapi dia menolak itu semua dan memilih hidup bersama Meg di bumi. Pahlawan sejati tidak diukur dari ukuran kekuatannya, melainkan kekuatan hatinya. Sampai jumpa ya teman-teman di alur cerita selanjutnya.